our lesson, it's better if we pray first. Come on, let us pray for your hand and close your eyes. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind so that we can receive the lesson well. Please bless us, bless our teachers and our parents. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke. Nah, tadi kita sudah berdoa. Now, biar anak-anak tetap semangat, seperti biasa as usual, we do tepuk PPK. Oke, are you ready? Yes, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, very good. Nah, tadi sudah kita lakukan tepuk PPK. Oke, now it's time for you to watch this video. Oke students, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang kelima mengenai penyakit pada sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, yang pertama ada emfisema, yang kedua ada asma, yang ketiga ada kanker paru-paru, dan selanjutnya ada tuberkulosis atau TBC, dan juga bronkitis, dan ada juga influenza atau flu. Nah, kita akan membahas satu persatu. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Hal tersebut dapat terjadi akibat menghirup asap rokok, polusi udara, dan asap ataupun debu bahan kimia. Nah, berikut ini contoh gambar paru-paru yang normal dan juga yang sudah mengidap penyakit emfisema. Nah, berbeda bukan ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk pada penyakit asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai asma ya anak-anak. Nah, berikut ini perbedaan saluran pernapasan pada manusia yang normal dan juga yang sudah mengidap penyakit asma. Selanjutnya kita masuk pada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Berikut ini gambar paru-paru yang normal dan juga paru-paru yang sudah mengidap penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, kita masuk pada tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas.
Dan berikut ini gambar bronkus pada manusia yang normal dan juga yang sudah mengidap bronkitis. Nah, selanjutnya kita masuk pada influenza atau flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan juga pilek. Nah, anak-anak, setelah kamu membaca wacana tersebut, kita dapat membuat beberapa kata tanya dari bacaan tersebut. Misalnya kata tanyanya apa, siapa, di mana, dan juga mengapa. Nah, itu merupakan kata tanya yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, Miss harap kamu sudah mengerti membuat kata tanya dan juga jawabannya ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya pada pembelajaran kita sebelumnya kita telah membahas ataupun mempelajari mengenai properti tari pada beberapa tarian tradisional di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahasnya kembali ya anak-anak, mengenai properti apa saja yang digunakan pada tarian tersebut. Contohnya, pada tari piring menggunakan properti berupa piring. Dan yang kedua, pada tari payung menggunakan properti berupa payung. Adapun tari yang ketiga, tari serimpi menggunakan properti berupa selendang atau sampur. Nah, selanjutnya tari jenger merupakan properti berupa kipas atau selendang maupun sampur. Nah, anak-anak, itulah beberapa tarian yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran yang ke-6. Nah, di sini kita akan membahas yang dimaksud dengan musyawarah dan juga apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah maupun nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah. Nah, di sini kamu boleh membaca wacana yang sudah ada di buku kamu ya anak-anak. Dalam mengambil keputusan dengan musyawarah, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Adapun keputusan bersama tersebut haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali. Nah, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Adapun nilai yang mendasar tersebut diantaranya yaitu nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, dan juga nilai menghargai pendapat orang lain, dan juga nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, pada nilai kebersamaan, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari berbeda latar belakang, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan juga mengesampingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk pada nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain, di mana semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab, di mana apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama.
Nah, selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Nah, yang pertama sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Selanjutnya, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan juga pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Selanjutnya, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Berikut prinsip-prinsip dan aturan dalam musyawarah. Nah, yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Adapun tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan juga peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan juga, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan juga tidak menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, cara-cara dalam mengeluarkan pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Dan yang keempat, bersikap sopan dan suaranya juga cukup jelas. Selanjutnya, sikap dalam musyawarah. Yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh mencela pendapat orang lain, serta tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk pada peragaan karya tari. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuannya yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Adapun persiapannya antara lain menentukan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, dan juga memilih properti tari dan menentukan iringan tari, dan juga memilih busana tari. Okay students, that's all for our lesson today. Now to close our lesson, let us pray. Close your eyes and bow your head. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers and our parents and all of us. Please forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, nah anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Jadi sekarang Miss Yesi berharap semua anak-anak kelas 5 tetap semangat. Oke, keep learning, tetap belajar. Saya anak-anak. Oke, goodbye.